Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Allazi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, semua manusia yang hidup di dunia ini pasti mendapatkan nikmat dari Allah, entah itu kecil, sedang, ataupun besar. Jika dikumpulkan semuanya, atau tidak usah dikumpulkan semuanya, satu jenis nikmat saja yang Allah berikan kepada hambanya termasuk kita, pasti kita tidak bisa menghitungnya. Dan memang sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmatnya Allah, maka tidak akan bisa. Dan alhamdulillah, Allah tidak mewajibkan kita untuk menghitung nikmat, tapi Allah wajibkan kita untuk bersyukur. Kenapa? Karena Allah senang nikmat yang Allah berikan kepada hambanya tetap ada di dalam diri hamba itu dan ditambah oleh Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambah nikmatnya, tergantung dari nikmat apa yang disyukuri. Bersyukur terhadap nikmat sehat, sehatnya ditambah. Bersyukur terhadap nikmat rezeki berupa materi, maka materinya ditambah barokah oleh Allah. Bersyukur terhadap nikmat anak, maka anaknya dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehat. Bersyukur terhadap nikmat diberikan pasangan, maka pasangannya oleh Allah akan dijadikan menjadi pasangan yang semakin baik lagi, yang akhirnya berdampak baik buat dia. Namun walain kafartum inna azabilah syadid. Jika kalian kufur, tidak bersyukur, maka siksaku sangat pedih. Bersyukur itu prakteknya adalah qaulun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan. Ucapannya mengucapkan kalimat pujian kepada Allah, kalimat hamdalah, alhamdulillah. Dan ternyata mengucapkan alhamdulillah atau memuji kepada Allah terhadap nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah, itu membuat aman terhadap nikmat tersebut agar tetap di dalam diri kita, tidak pindah. Alhamdulillah nikmah amanun nizawaliha. Memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah terhadap nikmat yang kita terima, itu membuat aman untuk nikmat tersebut tidak pindah, tidak diambil oleh Allah, tidak diangkat oleh Allah. Itu dengan mengucapkan kalimat hamdalah, atau dengan mengucapkan kalimat yang pernah saya bagikan di kesempatan yang lain, yang sebelumnya. Di pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbahabi min nikmatin faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walaka syukru. Di sore hari mengucapkan Allahumma ma amsabi min nikmatin faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walaka syukru. Itu dengan qaulun, dengan ucapan. Nah, sekarang berarti kita juga harus mempraktekkan, mengerjakan bersyukur dengan perbuatan. Di antaranya adalah merasa senang dan bangga terhadap petunjuk yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Kita menyadari bahwa hidup ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Allah bukakan hati kita untuk bisa menerima Islam sebagai agama yang diterima oleh Allah. Sesuai dengan firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian di dalam kita mengerjakan Islam, di dalam mengerjakan agama yang diterima oleh Allah, diikuti dengan perasaan senang, bahagia, taat, dan bangga. Karena memang
Allah memerintahkan demikian. Dalam surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan Muhammad, sebab kefadlan dan rahmat dari Allah, maksudnya sebab hidayah yang telah Allah berikan kepada kita hambanya, falyafrahu, maka supaya bergembira. Falyafrahu ini memang bergembira yang diperlihatkan, seperti seseorang yang menonton sebuah pertandingan sepak bola, kemudian kesebelasan yang dia jagokan menang, memasukkan gol ke gawang lawan, pasti dia akan sangat gembira, kadang sampai lompat-lompat dan saking bahagianya mengucapkan gol, saking bahagianya, saking senangnya. Nah, kita sebagai hamba Allah dengan diberikan hidayah, hati kita ini dibuka oleh Allah. Karena kan kita ketika sholat ya selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bukalah hati saya ini agar bisa menerima, melaksanakan perintah Engkau, menerima hidayah yang Allah berikan, yang Engkau berikan, dan kemudian bisa mentaatinya. Kalau tentang ya Allah tunjukkan kita jalan yang lurus, kita semuanya udah tahu. Jalan yang benar, jalan yang lurus adalah Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Tapi tidak semua orang oleh Allah dibukakan hatinya untuk bisa menerima Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Karena kenyataannya masih banyak orang-orang yang tidak terima ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Masih berpegang dengan ibadah sesuai dengan kepercayaan leluhurnya, walaupun sudah dibuktikan bahwa kepercayaan leluhurnya itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Nah, dengan kita berdoa, selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, kemudian Allah berikan kita hidayah, bisa mengerjakan Islam sesuai dengan yang Allah kehendaki, maka sebagai wujud rasa syukur kita harus senang, bangga, bahagia, seperti orang yang menonton pertandingan sepak bola kemudian menang kesebelasannya. Kenapa demikian kata Allah? Karena huwa khairun mimma yajma'un. Islam atau hidayah yang Allah masukkan ke dalam diri seseorang itu nilainya lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh orang-orang. Dunia ini dikumpulkan jadi satu, kemudian diberikan kepada kita. Namun dalam keadaan kita tidak diberikan petunjuk oleh Allah, tidak diberikan hidayah oleh Allah, sehingga meninggal dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah, itu akan menjadi orang yang rugi. Karena kebahagiaan yang hanya sementara buat apa? Karena kita menginginkan kebahagiaan yang seterusnya. Oke, baik, kembali lagi kepada masalah yang tadi, bahwa dengan Allah bukakan hati kita, maka kita harus bersyukur. Caranya bagaimana? Caranya kita merasa bahagia, senang, di samping merasa senang dan bahagia dengan meningkatkan ibadahnya. Ibadahnya semakin kita tingkatkan, ibadah wajibnya semakin tertib, ibadah sunnahnya meningkat. Karena ketika seseorang hamba menertibkan ibadah wajibnya dan meningkatkan yang ibadah sunnahnya, maka Allah akan semakin cinta kepada hamba tersebut. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril, memberitahu bahwa Allah cinta kepada hamba itu. Dan kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Jibril agar malaikat Jibril juga mencintai hamba tersebut. Lalu malaikat Jibril memanggil seluruh malaikat-malaikat yang ada di langit dan memerintahkan agar seluruh malaikat langit juga mencintai hamba tersebut. Akhirnya ridho langit turun ke bumi kepada hamba tersebut. Alhasil bumi pun ikut ridho dengan hamba tersebut. Berarti ketika kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, sebab kita bersyukur dengan hidayah yang Allah berikan, kemudian menjadikan kita menjadi orang yang semakin taat kepada Allah, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, maka hidup kita dimanapun berada, di mana bumi dipijak, langit dijunjung, hidup kita akan terus dalam keadaan kebarokahan. Itu wujud dari bersyukur terhadap hidayah yang Allah berikan. Kemudian ada lagi bersyukur terhadap kasih sayang, terhadap kasih sayang dan cinta yang diberikan oleh orang tua kepada kita.
kita terlahir di dunia ini tidak dengan serta-merta. Tujuannya adalah untuk ibadah seperti tadi sudah saya ungkapkan. Kemudian dan tidak mungkin kita ini terlahir ada di dunia ini, maksud saya dengan serta-merta begitu saja. Pasti itu adalah kita lahir dari rahim seorang ibu dan dibina, diurus. Nah, maka wujud rasa syukur kita adalah berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita dengan cara mentaati segala perintahnya, menyayangi tentunya perintah yang tidak maksiat. Namun ketika diperintah yang maksiat, tetap sayang, tetap menjalin hubung silaturahim, tetap taat kepada perintah-perintah orang tua, tapi tentunya tidak maksiat. Itu wujud dari kita bersyukur dengan diberikan oleh Allah kasih sayang, cinta kasih, pendidikan dan pembinaan dari orang tua kepada kita. Dan wujud rasa syukur, kembali kepada yang di atas tadi, wujud dari rasa syukur kita terhadap hidayah yang Allah berikan, itu juga termasuk diantaranya adalah dengan menomorsatukan urusan akhirat, tidak meninggalkan urusan dunia tentunya. Jadi kalimatnya itu menomorsatukan akhirat dengan tanpa meninggalkan urusan dunia. Karena orang, maaf saya minum dulu. Karena ketika seorang manusia yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, dia bisa kemudian merasa bangga seperti tadi yang diungkapkan dalam surat Yunus ayat 58, dengan cara akhirnya dia menomorsatukan urusan akhirat, tentunya dengan tidak meremehkan urusan dunia. Maka oleh Allah urusan dunianya akan dimudahkan. Seperti yang diungkapkan oleh para ulama-ulama ya dari zaman dulu, ketika kita membeli sapi pasti dapat talinya. Itu memang benar. Sapi itu digambarkan sebagai akhirat, tali itu digambarkan sebagai dunia. Sesuai juga dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha yu'tid dunya ala niyatil akhirah. Sesungguhnya Allah memberikan urusan dunia tergantung niat akhiratnya seseorang. Ketika seseorang menomorsatukan urusan akhirat, dia fokus dengan urusan akhirat, dengan tetap dia kerjakan kewajiban-kewajiban di dalam urusan dunia, maka oleh Allah dunianya akan dipermudah. Tapi sebaliknya, ketika seseorang menomorsatukan urusan dunia dan akhirat dikesampingkan, maka yang ada adalah dunia akan menjerat dia sehingga dia semakin lupa dengan akhirat, dan itu bukan praktek dari rasa syukur. Padahal dunia semakin ditinggalkan oleh dia dan akhirat semakin dekat dengan dia. Hari demi hari umur kita makin berkurang. Hari demi hari hakikinya kuburan makin dekat dengan kita. Seharusnya sebagai wujud kita syukur kepada Allah diberikan kesehatan dan semua nikmat, harusnya kita semakin mempersiapkan untuk urusan akhirat. Kemudian praktek dari syukur yang lain adalah tidak pernah meremehkan atau menganggap kecil suatu pemberian. Tidak pernah meremehkan atau tidak pernah menganggap kecil suatu pemberian. Karena kalau sudah terbiasa mensyukuri, senang dengan hal-hal yang kecil, tapi itu adalah hal yang positif, maka nanti ketika dia mendapatkan hal yang besar akan lebih bersyukur lagi. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam Rawah Ahmad, malam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada hal yang kecil, maka dia juga tidak akan pernah bersyukur pada hal yang besar. Ya tidak mungkin orang tahu-tahu jadi orang yang bersyukur terhadap hal yang besar kalau hari-harinya terhadap hal yang kecil saja dia tidak pernah mensyukuri. Contoh, kita bisa tidur dengan nikmatnya, dengan pulas. Kemudian bangun tidur kita bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu wujud. Sebenarnya bisa tidur bagi orang yang tidak ada masalah sepertinya hal yang kecil. Tapi bagi orang yang sudah punya masalah dengan kesehatan dan Allah qadarkan dia sulit untuk tidur, maka bisa tidur dengan pulas itu hal yang sangat besar. Jadi tergantung dari orang tersebut. Intinya adalah setiap nikmat, walaupun itu mungkin dianggapnya kecil karena belum pernah merasakan dicoba terhadap nikmat tersebut oleh Allah, maka syukurilah, selalu mensyukuri. Dan
siapapun yang menjadi perantara nikmat tersebut, kita pun harus berterima kasih kepada dia. Karena nggak mungkin Allah memberikan nikmat itu tiba-tiba dari langit turun kepada kita, langsung dari Allah, tidak melalui perantara manusia yang lain. Itu juga tidak mungkin. Sesuai dengan terusan dalilnya itu, malam yaskurin nasa lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia, juga dikatakan tidak bersyukur kepada Allah. Manusia menjadi perantara, dan kebetulan mungkin nikmat yang diberikan itu melalui perantara manusia ternyata bagi kita ternyata kecil, tapi itu adalah ujian dari Allah. Kita harus tetap mensyukurinya, karena di samping dikatakan syukur kepada Allah, janji Allah dalam surat Ibrahim tadi ayat 7 adalah Allah akan tambah nikmatnya. Ditetapkan karena mengucapkan syukur, amanul lizawaliha, aman untuk tidak pindah nikmatnya. Kemudian la azidanakum, akan ditambah oleh Allah. Dan juga termasuk menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu bukti dari rasa syukur juga. Wa tahaddasa bi nikmatillah syakara wa tarakaha kafaro. Bercerita saking senangnya terhadap nikmat yang Allah berikan, itu wujud dari rasa syukur. Dan tidak menceritakannya itu wujud dari rasa kufur. Maksudnya begini, ada orang ketika mendapat nikmat diam karena dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Padahal seharusnya namanya orang iman itu ketika dia mendapat nikmat, dia senang, bersyukur, menceritakan, dan kemudian berbagi pada orang lain. Itu normalnya orang iman. Tapi ada orang yang ketika mendapatkan nikmat, dia diam, dia mau nikmatin sendiri, tidak diceritakan, karena dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Tapi kalau dia mendapatkan musibah, mendapatkan hal yang tidak enak, diceritakan pada orang lain. Dengan harapan apa? Dia dibantu oleh orang lain. Kan terbalik. Harusnya ketika mendapatkan kebahagiaan, bicarakan dengan orang lain, ceritakan. Dengan niat kita akan berbagi. Dan ketika mendapatkan hal yang tidak enak, simpan. Simpan, kemudian tumpahkan kepada Allah. Karena yang bisa menghilangkan musibah, yang bisa menghilangkan cobaan yang gak enak kan hanya Allah, bukan manusia. Simpan saja, doa pada Allah, setelah itu tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Harusnya demikian. Dan yang terakhir, contoh yang saya bisa berikan adalah ketika diberikan rezeki oleh Allah berupa materi, bukti dari rasa syukurnya adalah sedekah. Sedekah dengan orang lain dan infak ke dalam urusan sabilillah. Ada dua malaikat yang diutus oleh Allah untuk mendoakan orang-orang yang dermawan dan untuk mendoakan orang-orang yang pelit. Pelit, tidak mau berbagi, tidak mau infak ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah. Yang satu berdoa, Allah ma'ti munfiqon kholafan, ya Allah berilah ganti untuk orang-orang yang mau infak. Jadi ketika kita sedekah pada orang lain, ketika kita infak di dalam sabilillah, di dalam agama Allah, ketika mendapatkan nikmat, memang janji Allah, inna shodaqota la tazidul mal ila kasrotan. Sedekah, infak itu tidak menambah harta kecuali menjadi banyak. Itu janji dari Allah. Sudah kita infak, dijanjikan akan ditambah, plus malaikat mendoakan. Wah, itu double-double itu. Jelas gak akan mungkin orang itu jadi miskin gara-gara atau karena rajin infak dan sedekah. Nah, yang paling menakutkan yang satunya itu, Allah mati mumsikan talafan, ya Allah berilah kerusakan untuk orang yang pelit. Mumsikan itu menahan. Orang yang tidak membuka telapak tangannya ketika dia mendapatkan rezeki, dia simpan saja buat dia untuk keperluan pribadinya. Harusnya dia keluarkan sebagiannya, beberapa dari rezeki itu dia keluarkan untuk infak, kemudian berbagi pada orang lain, sehingga dia mendapatkan doa dari malaikat dan mendapatkan janji dari Allah bahwa akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, barokah, dan banyak lagi. Nah, demikian saudaraku sekalian, beberapa hal, contoh-contoh yang bisa saya bagikan praktek dari bersyukur secara qaulun dan fi'lun. Semoga
Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan semoga Allah tuntun kita agar menjadi hambanya yang ahli bersyukur, sehingga nikmat yang ada pada diri kita senantiasa ditetapkan bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah.